Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Irzat Official. Di video kali ini saya akan berbagi dan sharing seputar strategi menempuh ujian di Universitas Terbuka. Baik, yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya saya semangat dalam berbagi sharing seputar UT ataupun tutorial yang lainnya. Baik, langsung saja. Di sini pendidikan terbuka dan jarak jauh, strategi menempuh ujian. Saat ini di UT sedang melaksanakan ujian, itu ujian akhir semester. Ada skema UAS UTM, ada UAS UO, ujian online, ada UAS THE, Take Home Exam. Penjelasan mengenai itu sudah saya buat videonya di video yang lain ya. Silahkan dicek di channel saya. Baik, selanjutnya di sini mengapa kita perlu strategi untuk menempuh ujian? Nah, di sini alasannya yang pertama adalah otak hanya dapat memproses rata-rata 5-7 informasi baru dalam satu waktu. Jadi, kalau kita mepet satu semester itu mata kuliahnya tidak hanya satu. Maka kalau kita pakai modelnya SKS, sistem kebut semalam, misalkan besok ujian, sekarang baru belajar, maka otak kita tidak dapat menerima informasi atau ilmu yang kita baca ya. Jadi dalam satu waktu itu kita tidak bisa langsung sekaligus begitu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu memasukkan informasi ke memori jangka panjang begitu ya, masuk ke pikiran alam bawah sadar. Jadi harus kita persiapkan sebaik mungkin karena materi di mata kuliah itu kan tidak sedikit ya, bahkan banyak gitu ya. Ada yang 3 SKS 9 modul gitu kan, bahkan buku materi pokoknya pun tebal-tebal begitu ya. Kemudian kecil kemungkinannya dengan menjejalkan materi dalam waktu singkat kita dapat belajar secara efektif. Jadi yang ada kalau kita belajarnya dalam waktu yang singkat atau misalkan SKS, sistem kebut semalam, maka nanti yang ada tidak efektif ya belajarnya. Informasi atau ilmu yang kita dapat itu tidak efektif. Yang ada mungkin akan pusing ya, overthinking dan lain sebagainya. Kemudian kapan kita harus mempersiapkan ujian? Ya, yang pertama jauh hari sebelum ujian. Yang kedua mendekati hari pelaksanaan ujian. Yang ketiga saat sebelum ujian. Nah, semakin cepat menyadari, semakin baik persiapan. Jadi lebih baik kita persiapkan jauh-jauh hari ya, supaya ujian kita maksimal dan hasilnya juga memuaskan. Kemudian di sini strategi menempuh ujian pada saat jauh hari sebelum ujian. Fokuslah pada apa yang telah dipelajari dalam modul selama perkuliahan. Jadi kuncinya setiap modul kita pahami satu-satu ya, bertahap seiring berjalannya pembelajaran, baik itu kita TTM, tutorial tatap muka, atau tutorial webinar, atau tutorial online. Jadi kita belajar itu tidak sekaligus gitu, nyicil ya. Fahami modul 1, sudah paham, maju ke modul 2, sudah paham, baru ke modul 3. Seperti itu ya. Belum paham di modul 2, jangan dulu langsung ke modul 3, pahami dulu modul 2. Kemudian kembangkan jadwal belajar dan aktivitas menggunakan waktu seproduktif mungkin dan mentaatinya. Jadi buat jadwal belajarnya ya, semisal satu hari ini saya harus belajar satu mata kuliah 2 modul semisal, dan seproduktif mungkin kita harus menaati jadwal tersebut ya, di sela-sela waktu luang kita. Kemudian ingatlah selalu meninjau tugas serta materi dalam modul. Kemudian yang tugas-tugas yang ada di modul atau soal-soal yang ada di modul silahkan dikerjakan sebagai bentuk latihan menghadapi ujian. Kemudian kembangkan ringkasan tentang setiap topik yang telah direvisi dengan mengintegrasikan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi buatlah ringkasan karena modul ini tebal ya, buku materi pokok ini tebal-tebal. Kak, harus kita ringkas ya, karena tidak semuanya muncul di ujian seperti itu. Kemudian
Ketika mendekati hari pelaksanaan ujian, silahkan kita bisa membuat alat bantu belajar. Alat bantu belajar ini bisa berupa tabel, grafik, atau bagan, atau yang lainnya ya, supaya agar mudah dipahami, seperti itu. Kemudian menyelesaikan semua latihan dan tugas sesuai jadwal. Jadi semua latihan dan tugas sesuai jadwal yang sudah kita buat, seperti itu. Kemudian mereview soal yang kemungkinan besar akan keluar dalam ujian. Jadi kemungkinan besar soal-soal ujian itu diambil dari modul ya. Jadi silahkan setiap modul itu ada tes formatifnya ya. Silahkan itu dikerjakan karena kemungkinan itu yang akan keluar. Kemudian saat menempuh ujian, cobalah untuk tetap santai, rileks. Karena jika kita tidak santai, tidak rileks, artinya kita deg-degan, maka nanti akan mempengaruhi ujian kita ya. Walaupun kita sudah persiapan sebaik mungkin, kita sudah jauh-jauh hari belajar, sudah paham materi dan lain sebagainya, ketika hari ujian kita deg-degan atau tidak santai, maka proses yang sudah kita lakukan, belajar yang sudah kita lakukan itu, materi-materi yang sudah kita paham bisa-bisa hilang seketika ya. Maka harus tetap santai dan rileks. Oke. Kemudian bacalah setiap petunjuk pada naskah ujian dengan hati-hati. Garis bawahi atau highlight berapa banyak pertanyaan yang seharusnya dikerjakan. Jadi harus dihitung ya. Jadi waktu misalkan 90 menit, soalnya ada 50. Maka satu soal dikerjakan berapa menit. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita lengah seperti itu. Kemudian telusuri naskah ujian, simpan dalam pikiran dan identifikasi pertanyaan yang akan dikerjakan. Rencanakan jumlah waktu yang akan diberikan untuk setiap pertanyaan dengan baik. Tentukan urutan pertanyaan yang akan dijawab, mulailah dengan yang mudah. Jadi kerjakan dulu yang mudah baru yang sulit. Ya, jangan mengerjakan dulu yang sulit, nanti waktunya habis. Oke, saat menempuh ujian juga rencanakan setiap jawaban dengan pemahaman Anda dan putuskan berapa banyak yang harus dikerjakan dalam jawaban. Cobalah untuk menyelesaikan seluruh jawaban dan sisakan waktu sekitar 10 menit untuk memeriksa jawaban. Jadi jangan terlalu pas ya. Misalkan satu soal kita 1 menit. Nah, kalau waktunya 90 menit, semisal 1 menit satu soal ada 50, berarti masih ada waktu 40 menit. Lama kan, bisa diperiksa-periksa kembali dan lain sebagainya. Kemudian bacalah setiap jawaban dan tambahkan poin apapun yang menurut Anda berharga. Ini biasanya soal-soal ini ya, soal-soal esai. Kalau yang pilihan ganda kan tidak perlu ditambahkan, jawabannya sudah ada, tinggal kita milih. Kemudian terakhir, pastikan bahwa semua halaman jawaban disatukan dan tidak ada yang salah maupun tidak sesuai. Jadi dicek kembali lembar jawabannya. Kemudian belajar dengan teknik mnemonik. Membuat dan menggunakan perangkat mnemonik untuk membantu memori ya. Membuat akronim Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species. King Philip came over from Glorious Scotland. Jabodetabek sama dengan nama kota di Jakarta dan sekitarnya. Apa kepanjangan Flobamora? Jadi dibuat seperti apa? Tanya jawab seperti itu ya. Jadi supaya kita juga mudah mengingatnya, seperti itu. Membayangkan gambar atau peta ya. Bayangkan Pulau Sulawesi seperti huruf K. Apa yang mudah dibayangkan untuk mempelajari peta Pulau Papua. Jadi ini juga bisa kita gunakan ya, belajar dengan teknik seperti ini. Mengantisipasi soal ujian. Perhatikan setiap pedoman belajar atau silabus perkuliahan atau tutorial yang diberikan oleh tutor atau dosen pada awal perkuliahan. Misalnya, poin utama bab-bab tertentu atau bagian-bagian suatu bab. Jadi diperhatikan ya pedoman belajarnya. Biasanya dalam tutorial itu sudah ada pedoman belajar. Kemudian tanyakan pada dosen atau tutor apa yang perlu diantisipasi dalam ujian bila dia tidak memberikan informasi sedikit pun. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus aktif ya. Manakala dosennya semisal tidak memberikan informasi apapun tentang ujian atau kita kurang paham, silakan ditanyakan ya.
Pada saat perkuliahan atau tutorial, perhatikan dengan lebih seksama poin-poin yang diangkat oleh dosen atau tutor dan ditandai jika materi tersebut terdapat dalam BMP atau modul. Jadi perlu diperhatikan sumber belajar utama kita adalah BMP ya, buku materi pokok. Maka silakan pelajari dulu buku materi pokok sebelum kita mengambil referensi yang lain. Kemudian jika ada, pelajari soal-soal ujian sebelumnya atau Anda dapat mempelajari soal-soal latihan mandiri. Biasanya soal ujian tidak jauh berbeda dengan soal LM ya, latihan mandiri. Biasanya ada website ini latihan mandiri ya. Cuman infonya masih error ya, tapi belum tahu juga sih. Berdiskusilah dengan teman sejawat untuk menebak kira-kira soal apa yang akan keluar dalam ujian. Jadi yang bagus atau perlu juga dilakukan adalah belajar bersama teman ya, jangan belajar sendiri. Karena belajar dengan teman itu biasanya lebih masuk ya daripada belajar sendiri. Jadi kalau ketika belajar dengan teman, kalau kita ada yang tidak paham, kita bisa tanyakan ke teman, begitu pula sebaliknya. Oke, itu dia tadi beberapa tips atau strategi untuk kita mahasiswa UT menempuh ujian di Universitas Terbuka. Baik, silakan jika ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Sumarido wal ainaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.